Bayangan di jendela. Di sebuah desa kecil yang tenang, hidup seorang wanita muda bernama Maya. Dia baru saja pindah ke rumah tua warisan neneknya. Rumah itu berdiri di pinggir hutan yang jarang dikunjungi orang. Malam itu, Maya memutuskan untuk tinggal di rumah tersebut sendirian, mencoba merasakan atmosfer baru. Malam pertama di rumah itu terasa biasa saja hingga tengah malam tiba. Angin mulai bertiup kencang, membuat suara-suara aneh dari celah-celah rumah tua. Maya berusaha untuk tidur, namun suara langkah kaki di lantai kayu tua membuatnya terjaga. Dia memutuskan untuk bangun dan memeriksa keadaan. Dengan senter di tangan, Maya berjalan pelan-pelan menuju ruang tamu. Ketika dia mendekati jendela besar yang menghadap ke hutan, Maya melihat bayangan hitam yang bergerak cepat di luar. Jantungnya berdebar kencang. Dia menatap lekat-lekat ke arah jendela, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah bayangannya sendiri. Namun ketika Maya mendekati jendela, bayangan itu muncul lagi, kali ini lebih jelas. Sosok hitam tinggi dengan mata merah menyala menatap langsung ke arahnya. Maya terkejut dan mundur beberapa langkah. Dia mencoba menenangkan diri, menganggap itu hanya imajinasinya. Malam berikutnya, kejadian yang sama terulang lagi. Kali ini Maya mendengar suara ketukan di jendela. Dengan rasa takut yang semakin kuat, Maya memutuskan untuk menelepon sahabatnya, Dini, untuk datang dan menemaninya. Dini setuju dan segera menuju ke rumah Maya. Ketika Dini tiba, mereka berdua duduk di ruang tamu, berbicara untuk mengalihkan pikiran dari kejadian aneh tersebut. Tiba-tiba, lampu rumah berkedip-kedip dan mati. Dalam kegelapan, mereka mendengar suara langkah kaki berat mendekat dari arah jendela. Dengan cepat, Dini menyalakan senter dan mengarahkannya ke jendela. Yang mereka lihat adalah sosok hitam dengan wajah yang penuh luka dan mata merah menyala, berdiri di balik jendela. Sosok itu menatap mereka dengan tatapan penuh dendam. Maya dan Dini berteriak ketakutan, mencoba mencari jalan keluar dari rumah itu. Mereka berlari menuju pintu depan, namun pintu itu tidak bisa dibuka, seolah-olah terkunci dari luar. Sosok hitam itu mulai mengetuk jendela dengan keras, membuat suara retakan yang mengerikan. Dini dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan mencoba menelepon polisi, namun sinyal ponselnya hilang. Dengan panik, mereka mencoba membuka jendela lain, namun semua jendela tampak tertutup rapat. Ketika mereka berpikir tidak ada harapan, tiba-tiba suara langkah kaki dan ketukan itu berhenti. Dalam keheningan yang mencekam, Maya dan Dini saling berpandangan, mencoba mengerti apa yang baru saja terjadi. Mereka memberanikan diri untuk melihat ke jendela lagi. Sosok hitam itu sudah menghilang. Pagi harinya, polisi tiba di rumah tersebut setelah mendapat laporan dari tetangga yang mendengar teriakan mereka. Setelah memeriksa rumah dan mendengar cerita Maya dan Dini, polisi menemukan fakta mengejutkan. Dulu, rumah itu milik seorang pria yang dikenal sebagai penyihir jahat yang sering mengganggu penduduk desa. Dia dihukum dan dibakar hidup-hidup oleh warga setempat di depan rumahnya sendiri. Sejak saat itu, arwahnya dipercaya menghantui rumah tersebut mencari pembalasan. Maya dan Dini memutuskan untuk meninggalkan rumah itu dan tidak pernah kembali. Meskipun mereka sudah jauh dari rumah tersebut, bayangan hitam dengan mata merah menyala itu tetap menghantui mimpi-mimpi mereka, membuat mereka selalu waspada di setiap tempat yang mereka tinggali. Sejak kejadian itu, rumah tua di pinggir hutan tersebut dibiarkan kosong, tak berpenghuni, dan selalu membawa kisah seram bagi siapapun yang mendengarnya. Tetangga sering mendengar suara ketukan dan langkah kaki di malam hari, menandakan arwah jahat itu masih berkeliaran mencari korban baru.